Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Pak Zen. Aku Andes dan aku Luna dari kelas 11M. Hari ini kami berdua akan menjelaskan tentang perlawanan Bali dan juga Perang Banjar. Selamat mendengarkan. Yang pertama adalah perlawanan Bali. Perlawanan Bali adalah perang puputan atau berperang sampai titik darah penghabisan. Kenapa disebut seperti itu? Dikarenakan pada zaman pemerintahan Raja Dendels, Belanda mengirimkan 2 orang utusan. Yang pertama adalah G.A. Grand Prix Molière untuk ekonomi, dan yang kedua adalah Huskus Koopman di politik. Huskus Koopman berusaha mendekati raja-raja Bali agar bersedia mengakui keberadaan dan kekuasaan Belanda. Adanya perjanjian atau kontrak politik antara raja-raja, yaitu Raja Badung, Raja Karangasem, Raja Buleleng, Raja Klungkung, dan Raja Tabanan, yang berisi seputar hukum tawan karang agar dihapus. Apa itu hukum tawan karang? Hukum tawan karang adalah berarti memberi hak kepada penduduk yang tinggal di tepi pantai untuk memiliki kapal yang kandas beserta segala muatannya. Belanda pun akhirnya menuntut Buleleng membayar ganti rugi atas kapal Belanda yang dirampas penduduk. Namun, hal ini ditolak oleh Raja Gusti Ngurah Made Karangasem. Dalam perang, Raja Buleleng mendapatkan dukungan dari Kerajaan Karangasem dan Klungkung. Tanggal 27 Juni 1846, datang pasukan Belanda berkekuatan 1.700 orang pasukan yang menyerbu orang di pinggir pantai. Perang pun terjadi selama 2 hari. 6 Juli 1846, ditandatanganilah perjanjian berikut. Yang pertama, dalam waktu 3 bulan, Raja Buleleng harus menghancurkan semua benteng Buleleng yang digunakan dan tidak boleh membangun benteng baru. Yang kedua, Raja Buleleng harus membayar ganti rugi dari biaya perang yang telah dikeluarkan, yaitu 75.000 gulden. Yang ketiga, Belanda diizinkan menempatkan pasukannya di Buleleng. Dan pada saat ini, Raja pura-pura tanda tangan di saat ia lagi memperkuat pasukannya. Raja Buleleng mengirim kurir untuk meminta pasukan dari kerajaan lain di Bali, yang akhirnya datang dari Klungkung, Karangasem, dan Mengwi. Tanggal 7 dan 8 Juni 1848, bala bantuan Belanda mendarat di pantai Sangsit. Tanggal 8 Juni, serangan Belanda terhadap benteng Jagaref dimulai. Belanda akhirnya kalah karena banyak dari pasukannya yang tewas dan luka-luka. 15 April 1849, semua kekuatan Belanda dikerahkan untuk menyerahkan Jagaraga. Pada 16 April sore, semua kekuatan di Jagaraga dapat dilumpuhkan oleh Belanda. Pada akhirnya, Raja Buleleng ditangkap, Buleleng jatuh ke tangan Belanda. Pada Mei 1849, Karangasem berhasil ditaklukkan, Klungkung jatuh ke tangan Belanda. Dan pada 1906 terjadi Perang Puputan. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang Perang Banjar. Nah, di Perang Banjar, terutama di Kalimantan Selatan, pernah berkembang Kerajaan Banjar atau Banjarmasin. Wilayah Kesultanan Banjarmasin ini berada di abad ke-19, meliputi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, yaitu sekarang. Dan pusat kerajaan ada di Martapura. Kerajaan Banjar ini juga memiliki posisi yang strategis dalam kegiatan perdagangan dunia. Di Kerajaan Banjar, strategis dalam perdagangan karena adanya hasil-hasil seperti emas dan intan, lada, rotan, dan juga damar. Nah, hasil-hasil ini termasuk produk yang diminati oleh orang-orang barat. Dan pada tahun 1917 terjadi perjanjian antara Sultan Banjar, yaitu Sultan Sulaiman, dengan pemerintah Hindia Belanda. Dalam perjanjian ini, Sultan Sulaiman harus menyerahkan sebagian wilayah Banjar kepada Belanda, membuat kekuasaan Kesultanan Banjarmasin semakin sempit. Dengan adanya perjanjian yang dibuat pada tanggal 4 Mei 1826, wilayah di Banjarmasin yang semakin menyempit itu telah membawa problem dalam kehidupan sosial ekonomi dan penghasilan para pengusaha kerajaan menjadi semakin kecil. Sementara dengan masuk
masuknya pola hidup barat, kebutuhan hidup para penguasa menjadi meningkat. Hal ini bermula saat putra mahkota Abdul Rahman meninggal secara mendadak pada tahun 1852. Dan pada tahun 1857 Sultan Adam meninggal. Dengan sigap, Residen E.F. Graaf von Bentham Tecklenburg mewakili Belanda mengangkat Tamjidillah sebagai Sultan dan Pangeran Hidayatullah diangkat sebagai Mangkubumi. Padahal menurut wasiat yang sah yang diangkat menjadi Sultan adalah Pangeran Hidayatullah. Oleh karena itu, wajar kalau pengangkatan Tamjidillah sebagai Sultan Banjarmasin menimbulkan protes dan rasa kecewa dari berbagai pihak. Tamjidillah juga menghapus hak-hak istimewa pada saudara-saudaranya, termasuk menganggap tidak ada surat wasiat dari Sultan Adam kepada Pangeran Hidayatullah. Tindakan Tamjidillah yang sewenang-wenang itu semakin menimbulkan rasa kecewa dari berbagai pihak. Salah satunya gerakan protes dan menolak pengangkatan Tamjidillah, yaitu sebagai Sultan dipelopori oleh penghulu Abdul Ghani. Menurut Panembahan Muning, berdasarkan ilmu atau firasat dalam bahasa Jawanya itu wisik, bahwa nasib dan keselamatan Kesultanan Banjarmasin tergantung kepada peran serta Pangeran Antasari. Sepupu Pangeran Hidayatullah, Pangeran Antasari adalah juga seorang pangeran yang diperkirakan juga keturunan raja di Banjarmasin. Dan bagaimana perang Banjar ini berlangsung? Jadi, pada tanggal 28 April 1859, orang-orang Muning yang dipimpin oleh Panembahan Aling dan putranya, Sultan Kuning, menyerbu kawasan tambang batu bara di Pengaron. Sekalipun gagal menduduki benteng di Pengaron, tetapi para pejuang Muning berhasil membakar kawasan tambang batu bara dan pemukiman orang-orang Belanda di sekitar Pengaron. Mereka juga melakukan penyerangan ke perkebunan milik Gubermen di Gunung Jabok, Kalangan, dan Bangkal. Dengan demikian berkobarlah Perang Banjar. Dengan peristiwa tersebut, keadaan pemerintah Kesultanan Banjar semakin kacau. Sultan Tamjidillah yang memang tidak disenangi oleh rakyat itu juga tidak bisa berbuat banyak. Dan pada tanggal 25 Juni 1859 secara resmi Tamjidillah mengundurkan diri dan mengembalikan regalia Banjar kepada Belanda. Tamjidillah kemudian diasingkan ke Bogor. Lalu mulai saat itu Kesultanan Banjar berada di bawah kendali Belanda. Belanda sebenarnya berusaha membujuk Pangeran Hidayatullah untuk bergabung dengan Belanda dan akan menjadi Sultan Banjar. Bulan Agustus 1859, Antasari bersama pasukan Haji Buyasin, Kiai Lunglang, Kiai Demang Lehmen berhasil menyerang benteng Belanda di Tabanio. Kemudian pasukan Surapati berhasil menenggelamkan kapal Belanda Ontras dan merampas senjata yang ada di kapal tersebut di Lontotur, Sungai Barito Hulu. Dengan demikian, Perang Banjar semakin meluas. Tumenggung, Jalil, dan Pangeran Muhammad Aminullah meninggalkan medan pertempuran di tanah laut menuju kandang untuk mengadakan perundingan dengan tokoh-tokoh pejuang lainnya. Lalu, pertemuan di kandang menghasilkan kesepakatan yang intinya para pemimpin pejuang Perang Banjar menolak tawaran berunding dengan Belanda dengan merumuskan beberapa siasat perlawanan sebagai berikut. Yang pertama, sejarah Indonesia 135. Kedua, pemusatan kekuatan perlawanan di daerah Amuntai membuat dan memperkuat pertahanan di tanah laut, Martapura, Rantau, dan Kandang. Ketiga, Pangeran Antasari memperkuat pertahanan di Dusun Atas. Dan yang keempat, mengusahakan tambahan senjata. Nah, perlu diketahui juga bahwa Pangeran Hidayatullah meninggalkan Martapura dan berkumpul dengan seluruh anggota keluarganya yang diikuti pasukan ia berangkat ke Amuntai.
Gerakan perlawanan Pangeran Hidayatullah kemudian dipusatkan di Barabai. Datanglah kemudian pasukan Demang Lehmen untuk memperkuat pasukan Hidayatullah. Dan pada tanggal 28 Februari 1862, Hidayatullah berhasil ditangkap bersama anggota-anggota keluarganya yang ikut bergerila. Hidayatullah bersama anggota keluarganya kemudian diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Dan berakhirlah perlawanan Pangeran Hidayatullah. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih.